Bagi para penggemar Tom Hanks, barangkali film ini sudah lama dinanti-nantikan. Cukup menarik perhatian, kali ini Tom Hanks muncul dengan sebuah film bertema Perang Dunia Kedua. Sebuah film propaganda bagaimana Amerika mengalahkan Jerman di Perang Dunia Kedua di Samudra Atlantik, dan film ini berjudul Greyhound. Hai, selamat datang kembali di Katukat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Greyhound, sebuah film yang lagi-lagi batal tayang di bioskop karena pandemi COVID-19. Akhirnya film ini dibeli hak tayangnya oleh Apple TV+. Bagi teman-teman yang ingin nontonnya secara legal, tidak ada jalan lain selain menggunakan Apple TV+ yang hanya bisa digunakan oleh produk Apple. Greyhound diangkat dari sebuah novel klasik karangan C.S. Forester berjudul Black Shepherd. Novel ini termasuk novel yang sudah lama, terbitan tahun 1955, dan sebuah keputusan yang tidak populer untuk mengangkat novel klasik ini menjadi sebuah film. Tapi saya rasa karena Perang Dunia adalah sebuah tema yang saya rasa tidak habis-habis untuk diangkat menjadi sebuah film, jadi keputusan yang tidak populer ini bisa saja jadi populer saat ini. Nah, sedikit informasi bagi teman-teman, Tom Hanks tidak hanya memerankan film ini, tapi juga menulis screenplay-nya. Banyak yang tidak tahu, selain seorang aktor yang tidak diragukan lagi kemampuannya, Tom Hanks juga adalah seorang penulis. Jauh sebelum Greyhound ini, Tom Hanks sudah menulis film That Thing You Do, Larry Crown, dan beberapa serial dan beberapa TV series. Nah, Tom Hanks juga menulis buku kumpulan cerpen yang ada pada saya saat ini berjudul Uncommon Type. Menariknya, buku ini kalau tidak salah ditulis oleh Tom Hanks dengan menggunakan mesin ketik. Ya, mesin ketik jadul. Dia tidak menulis dengan komputer, tapi karena Tom Hanks adalah seorang kolektor mesin ketik, dia kabarnya menulis buku ini dengan mesin ketik juga. Itu menandakan artinya Tom Hanks tidak hanya seorang aktor, dia bisa kita anggap sebagai seorang penulis yang baik. Nah, walaupun Tom Hanks adalah seorang penulis yang bagus, apakah lantas ini menjadikan Greyhound sebuah film yang bagus juga? Tunggu dulu, karena film ini ternyata disutradarai oleh seorang sutradara yang saya rasa saya tidak terlalu memperhatikan karya-karyanya. Terakhir kali sutradara ini bernama Aaron Schneider. Dia terakhir kali setahu saya menyutradarai sebuah film sudah jauh sekali, tahun 2009 lalu, berjudul Get Low. Dan entah mengapa rumah produksi menyerahkan bangku sutradara kepada Aaron Schneider. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, yang pasti sebetulnya Aaron Schneider tidak terlalu buruk. Dia memberikan, saya rasa, yang terbaik yang bisa dia lakukan di film ini. Nah, Greyhound sendiri adalah sebuah film bertema Perang Dunia Kedua, yaitu tentang seorang Kapten Cross yang dipercaya memimpin misi mengantarkan suplai makanan dan persenjataan kepada sekutu Amerika, yaitu Inggris. Nah, Kapten Cross dipercaya memimpin konvoi kapal, puluhan kapal untuk melintasi Samudra Atlantik. Sebuah tantangan besar bagi Kapten Cross karena ini adalah pelintasan pertamanya di Samudra Atlantik. Dan di perjalanan di pertengahan Samudra Atlantik muncullah sebuah masalah, yaitu konvoi ini dihadang sekelompok kapal selam dari Jerman yang cukup membuat Kapten Cross dan anggotanya kewalahan. Nah, premis utama di film ini bagaimana Kapten Cross mengalahkan kumpulan musuh dari Jerman ini dan memastikan keselamatan para konvoi yang dia bawa. Saya nggak membaca novelnya, tapi dari premis yang dimunculkan di dalam film, saya bisa bilang premisnya cukup sederhana, terkesan sangat ramping dan tidak dibuat sekompleks mungkin. Ini tentang konvoi kapal Amerika yang melintasi Samudra Atlantik, mendapat hadangan dari kapal selam Jerman, terus berupaya untuk menang, lalu mereka akhirnya memang menang, dan ya, sesingkat itu saja. Tidak ada masalah lain, tidak ada konflik lain. Tom Hanks sebagai penulis screenplay, entah sengaja atau enggak, tapi terkesan tidak ada upaya untuk mempertebal konfliknya. Yang terjadi hanyalah repetisi pengulangan adegan yang seolah hanya diciptakan untuk memperpanjang filmnya untuk sampai ke ending. Bahkan saya bisa bilang film ini seharusnya sudah selesai di sequence pertama. Apakah salah membuat film dengan konflik seramping ini? Ya, nggak bisa dibilang gitu juga sih, tapi otomatis kita akan langsung membandingkannya dengan film sejenis. Ada banyak film tentang Perang Dunia Kedua yang bisa kita bandingkan dengan ini, dan yang memang dan memang sebuah film yang paling kompleks secara plot adalah Dunkirk karya Christopher Nolan. Jika dibandingkan dengan Dunkirk, film ini sangat kebanting. Dan sejujurnya saya berharap dengan konflik seramping ini seenggaknya dimaksimalkan dengan performa Tom Hanks sebagai lead aktornya. Dan sayangnya saya bisa bilang bahwa kayaknya ini bukan performa terbaik Tom Hanks. Bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti karir aktingnya Tom Hanks dari awal,
saya rasa kita sepakat bahwa performa Tom Hanks di Greyhound ini bukanlah performa terbaiknya. Sebelum jadi Kapten Krause di film Greyhound ini, Tom Hanks sudah setidaknya dua kali menjadi seorang kapten pertama, Kapten Phillips dan Kapten Sully. Dan saya rasa saya bisa bilang bahwa karakterisasinya di Kapten Phillips dan Sully jauh lebih baik daripada Kapten Krause di film Greyhound ini. Dan yang paling menyebalkan di dalam film Greyhound ini adalah CGI-nya. Saya nggak bilang bahwa CGI di dalam film ini jelek, tapi lagi-lagi kita membandingkannya dengan Christopher Nolan yang justru terobsesi dengan meminimalisir penggunaan CGI. Akhir-akhir ini saya merindukan sebuah film dengan set yang betul-betul alami, walaupun dengan penggunaan CGI, tapi dengan menggunakan set yang asli, tidak membuat film di dalam studio dengan penggunaan green screen yang super besar. Dan yang saya rasakan selama menonton Greyhound, ketika menyaksikan Samudra Atlantiknya, yang saya bayangkan adalah bentangan layar hijau yang luas dan Tom Hanks hanya menatap ke sebuah layar hijau, di mana di sana sebetulnya tidak ada sebuah kapal selam Jerman yang asli di sana. Dan penggunaan CGI yang terlalu dominan ini, sejujurnya saya akui membuat saya cukup lelah menonton film Greyhound ini. Dear Lord, let your holy angel be with me, that the evil foe may have no power over me. Dan selama menonton Greyhound, saya merasa seolah-olah film ini ditujukan hanya untuk menampilkan performa Tom Hanks saja. Kamera seolah tidak berhenti menyorot ekspresi Tom Hanks mulai dari marah, sedih, dan lain-lainnya, dan mengakibatkan para pemain lain tidak mendapatkan ruang untuk menampilkan kemampuan aktingnya. Seolah pemain lain tidak diberikan ruang untuk unjuk kemampuan yang membuat mereka murni hanya sebagai ekstras biasa. Saya berusaha memahami bagaimana Tom Hanks berupaya menghadirkan seorang kapten yang penuh integritas seperti Kapten Krause ini. Kapten Krause selama penyerangan oleh Jerman, dia tidak makan, dia tidak beristirahat. Hampir setiap saat chef pribadinya menyajikan makanan yang mewah, makanan yang enak untuknya, tapi dia sama sekali tidak menyentuhnya selain meminta kopi berkali-kali. Saya bisa memahami itu. Saya bisa memahami bagaimana Tom Hanks berupaya menarik simpati kita untuk memahami bahwa dia adalah seorang kapten yang penuh integritas. Tapi sayangnya saya sama sekali tidak bersimpati dengan permainannya. Satu adegan yang justru menarik simpati saya adalah adegan biasa ketika Tom Hanks merawat pensil, kemudian nulis surat. Itu saja. Selebihnya ini hanyalah sebuah perang biasa, film tembak-tembakan biasa. Ada sedikit drama, tapi sejujurnya saya bisa bilang tidak kena sama sekali. Seperti halnya rudal Jerman yang berkali-kali berusaha menembak kapal Amerika dan selalu hit and miss. Dan yang menjadi puncak kekesalan saya di dalam film Greyhound ini adalah tidak adanya twist untuk mengakhiri film ini untuk membayar semua plot yang ramping ini. Bantuan pesawat yang dihadirkan di akhir film saya rasa sudah tertebak dari awal karena memang dibuat di sela transisi pergantian sequence bahwa misalnya 40 jam menjelang cover pesawat, 24 jam menjelang perlindungan pesawat. Artinya kita sudah menebak dari awal akan ada perlindungan dari pesawat. Nah, yang dilakukan oleh Kapten Krause adalah menunda momentum sampai perlindungan dari pesawat dari Inggris datang. Tapi satu hal yang harus saya akui, kalau memang ada yang patut dipuji di film ini adalah bagaimana Kapten Krause menunjukkan skillnya untuk menghindari torpedo dua arah yang bersumber dari kapal selam Jerman. Cukup keren sih, tapi seperti saya bilang tadi, film perang serupa barangkali bisa menghadirkan aksi yang lebih bagus daripada ini. Akhirnya saya merasa film Greyhound ini sengaja dibuat hanya untuk mengingatkan bahwa Amerika pernah begitu berjasa kepada sekutunya yaitu Inggris. Propaganda seperti ini sebetulnya repetitif karena jelas ini bukan hal yang baru. Dan bagi saya Greyhound adalah film yang cukup asik kita tonton di jeda antara satu drama Korea ke drama Korea lainnya. Karena sejujurnya drama Korea jauh lebih menarik daripada film ini. Di saat semua video on demand bersaing menawarkan konten-konten yang bagus, Greyhound saya rasa kebanting dengan banyak film lainnya di Netflix, di Amazon Prime, dan di VOD lainnya. Karena memang Greyhound adalah tipikal film yang kita tonton sekali lalu kita puji sedikit, kita caci juga, tapi kemudian kita lupakan. Itu saja review saya di Katukat. Like video ini jika suka, dislike jika tidak suka, share dan subscribe jika ingin channel ini bertumbuh ke depannya. Itu saja, salam sinema.